Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin lihat YouTube. Saya kan sebagai masyarakat awam pengen nanya kan, di media sosial itu lagi viral banyak perdebatan bahwa habaib di Indonesia secara ilmiah katanya nggak terbukti. Pandangan Habib itu seperti apa? Pandangan anak bahwasanya habaib di Indonesia Ya, secara ilmiah ya. tidak terbukti. Tidak terbukti. Ini ramai kemarin saya lihat di YouTube gitu kan. Oke. Itu kemarin anak sempat bahas juga kan tentang itu. Yakni itu ada pernyataan kiai dari Banten, itu siapa namanya? Imaduddin atau siapa namanya? Ya. Lupa namanya. Dia merujuk kepada kitabnya Al-Imam Fakhrul Razi, nama kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang mengatakan di situ sampai hanya dari Sayyidina Ahmad, di sini Ahmad, jadi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi Ahmad Al-Muhajir ini nggak punya anak yang bernama Ubaidillah, gitu. Betul. Cukup sampai di situ, katanya seperti Ya. itu. Sekarang begini aja, kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi NU, mengakui nggak kalau Wali Songo itu adalah habaib? Mengakui. Mengakui kan? Iya, mengakui. Mengakui kan Mengakui. kalau Wali Songo itu adalah habaib. Nah, berarti kalau kita mengakui Wali Songo habaib, kalau mau pakai atas dasar tadi, Iya. atas dasar pernyataan tadi, berarti secara tidak langsung orang yang berkata itu tidak mengakui bahwasanya Wali Songo itu adalah habaib. Betul. Kenapa? Contoh nih, anak bacain nasabnya Sunan Ampel, Raden Rahmat, Raden Rahmatullah bin Said Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Said Jamaluddin Hussein bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah bin Said Abdul Malik Azamat Khan bin Said Alwi Amul Fagi. Nah, di sini ketemu sama Amul Fagi ini bareng, bin Smith, Wali Songo, Al-Haddad itu bareng di Amul Fagi sini. Bin Muhammad Sohibul Mirbad bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Ini ada Ubaidillahnya. Iya. Bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Berarti kalau itu kiai bilang Imam Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak bernama Ubaidillah, berarti Wali Songo bukan habaib dong. Iya. Menurut dia berarti. Iya. Kan begitu. Begitu aja, jadi nggak perlu ribet-ribet. Kami mengakui, Ana mengakui, Robito mengakui, Rangga Batul Asyraf mengakui, kita semua mengakui Wali Songo itu habaib dari jalur Amul Fagi. Makanya dinamakan Alawiyin. Kenapa? Karena nisbatnya Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tapi si kiai ini bilang bahwasanya Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak yang bernama Ubaidillah. Nah, berarti Wali Songo bukan habaib dong menurut dia kalau begitu. Kalau dia membantah itu berarti Habib Lutfi bin Yahya udah bilang Wali Songo itu habaib. Habib Rizik udah bilang Wali Songo itu habaib. Dan bahkan ulama-ulama terdahulu mengatakan Wali Songo itu habaib. Kalau dia dengan ilmiah dia mengatakan merujuk kepada kitab Al-Imam Fakhrul Razi Asy-Syajarah Al-Mubarakah, bahwasanya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak yang bernama Ubaidillah, dan terus Wali Songo nasabnya nyambung sampai Al-Imam Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir ibn Isa Ar-Rumi sampai ke Rasulullah. Begitu. Jadi banyak sekarang ini timbul, ente tahu syaitan, ya, syaitan, iblis. Itu iblis tugasnya iblis itu mengeluarkan iman dari hati orang-orang yang beriman. Nah, sekarang banyak iblis-iblis bersorban yang ingin menanamkan
di dalam hati orang-orang awam bahwasanya habaib itu nggak ada. Jadi dia ingin mengeluarkan keyakinan dari hati orang yang beriman bahwasanya keyakinan akan adanya habaib itu mau dihilangin sama dia, sebagaimana iblis menghilangkan keimanan orang-orang yang beriman. Dia bahkan bukan hanya itu, ingin menghilangkan, ingin mencabut, menghilangkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada para habaib. Nah itu anak sebut iblis-iblis bersorban. Ya jadi sekarang gampang aja. Jadi begini, kalau orang nggak percaya adanya habaib, kita pakai begini aja lah. Anak matiin loko dulu, anak baca. Ada satu hadis. Nggak usah lagi pakai kitab bla bla bla, langsung ke hadis aja kita. Ya, ke hadis. Al-Imam At-Tabrani. Al-Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya. Al-Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya itu hadis jalur melalui Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, ya. Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya jalur hadisnya lupa. Terus Al-Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya. Nah, itu jalur hadisnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Al-Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya, Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dari dua jalur itu. Dari jalur Musawwir ibn Makhramah sama dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah SAW. Allahumma shalli barik alaihi. Qala Rasulullah SAW. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Wa fi riwayah kullu sababin wa nasabin wa sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihrin. Kata Rasulullah SAW, semua nasab, semua garis keturunan, semua sebab, semua kekerabatan itu terputus pada hari kiamat nanti, kecuali sebabku, garis keturunanku, kerabatku, ya, orang-orang yang menjalin kerabat denganku, inilah yang tidak terputus. Berarti kan ini hadis membuktikan bahwasanya habaib itu, anak cucu Rasul itu ada sampai hari kiamat. Hadis ini sebenarnya cukup untuk menjadi dalil. Nggak perlu kitab A, B, C, D. Tapi kalau kita mau basul masail, ayo. Kita mau menjelaskan masalah ini, mau kelarin ini, ayo. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, beliau berkata fi dzikri khasais nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni anna kulla nasabin wa sababin wa sihrin yanqati'u naf'uhu wa barruhu yaumal qiyamah. Kata Ibnu Katsir, semua salah satu daripada keutamaan, dan salah satu dari kekhususan keutamaan garis keturunan Rasulullah SAW, kata beliau, adalah bahwasanya nanti pada hari kiamat itu semua garis keturunan, semua kekerabatan itu nanti yanqati, terputus. Apa yang terputus? Manfaatnya, kebaikannya. Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak ada kebaikannya, kecuali sebabnya Rasulullah, nasabnya Rasulullah, garis keturunan Rasulullah, dan kekerabatan yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Ini yang ngomong Ibnu Katsir.